Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang peta empati dari kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama dari Radina Nursadita, NRP 091023. saya Andika, NRP 091029. Saya Tasya Siva, NRP 091032. Dan juga ada teman kami yang menjadi kameramen, Rizky Setiawan, NRP 091038. Dan Dipa Untowirio, NRP 091122. Di sini saya akan menjelaskan tentang C. C adalah apa yang user katakan tentang permasalahan yang mereka alami. Yang pertama dari masyarakat secara umum, yaitu tiap hujan deras saluran air meluap, banjir datang. Hal ini membuat masyarakat menjadi was-was ketika hujan turun. Yang kedua dikatakan oleh dosen teknik lingkungan yang juga termasuk masyarakat daerah tersebut yang terdampak, masyarakatlah yang membuang sampah. Hal ini membuat saluran air tertutup dan menyebabkan air meluap. Selanjutnya dikatakan oleh Ibu RT selaku pengurus dari kawasan tersebut, jalan air yang tertutup rumah. Hal ini membuat sampah ataupun selokan menjadi tersumbat dan sulit dibersihkan. Selanjutnya yang dikatakan oleh Kadep dari Departemen PWK adalah perlunya pelebaran got yang lebih besar dan dalam. Hal ini dilakukan agar air yang tertampung dari air hujan bisa lebih banyak sehingga tidak meluap kemana-mana. Yang selanjutnya adalah dari masyarakat yang terdampak banjir tersebut. Tidak ada perubahan setelah dilakukan sosialisasi. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak terkena banjir tidak mendukung program tersebut sehingga mereka tetap saja membuang sampah pada selokan sehingga tetap menyebabkan air meluap ketika hujan. Ini saya akan menjelaskan tentang apa yang masyarakat lakukan terkait dengan permasalahan yang ada. Secara umum masyarakat melakukan kegiatan meninggikan rumah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya banjir sehingga air tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka juga sering sambat atau mengeluhkan tentang banjir yang selalu memasuki rumah-rumah penduduk. Kemudian banjir tersebut disebabkan oleh selokan yang penuh dengan sampah sehingga mereka melakukan kegiatan yaitu nyogroi selokan. Yang dimaksud dengan nyogroi ini adalah membersihkan selokan yang penuh dengan sampah plastik dengan semacam alat yang seperti tongkat itu. Kemudian beberapa anak kecil ketika hujan juga mereka masih sering bermain-main dengan hujan. Kemudian salah satu warga juga telah berinovasi atau menginginkan perubahan, tetapi hanya sebagian kecil masyarakat saja yang mendukung. Sekitar 30% masyarakat mendukung, sedangkan 70%-nya masyarakat menolak. Kemudian masyarakat juga telah melaporkan masalah banjir tersebut kepada pihak yang berwenang, tetapi belum ada perubahan atau solusi yang diberikan oleh pihak yang berwenang tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari ting. Jadi ting ini tuh apa yang mereka pikirkan tentang masalah yang sedang mereka alami. Untuk kurangnya penanganan dari pemerintah. Jadi mereka memikirkan seperti ini tuh karena memang apa yang mereka dapatkan di lingkungan, di masyarakatnya itu memang apa ya, pemerintah setempat khususnya dari RT, kelurahan maupun pemerintah pusat juga kurang respon dalam menangani masalah ini. Terus untuk Rusunawa aja enak, nggak banjir. Jadi mereka itu berpikiran kalau Rusunawa itu untuk menempuh Rusunawa memiliki syarat-syarat yang cukup menyulitkan bagi mereka. Selain itu juga pemukiman yang sedang mereka huni saat ini itu bukan milik mereka sendiri. Terus untuk kok mereka nggak care sih? Jadi mereka nggak care ini karena beberapa yang terdampak dan beberapa yang lainnya itu tidak terdampak, sehingga membuat yang tidak terdampak ini nggak care yang terdampak. Terus untuk kenapa nggak buang sampah pada tempatnya sih? Jadi beberapa yang kami wawancari sebelumnya itu berpikiran kalau misalkan ada beberapa yang masyarakat yang tidak menyetujui dengan adanya lingkungan yang sehat dan bersih. Kalau dipresentasikan mungkin 30% yang menyetujui program ini dan 70% menolak atas penanganan permasalahan dalam banjir ini. Terus untuk selanjutnya makanya kerja bakti dong. Jadi sebelumnya pihak RT itu udah melakukan upaya untuk melakukan kerja bakti terhadap seluruh
masyarakat yang ada di sana, tapi kerja bakti yang mereka lakukan itu tidak berjalan dengan efektif. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang feel. Feel itu tentang apa yang mereka rasakan. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat Keputih. Nah, di sini yang pertama adanya kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, di sana itu masih kurang sadar terhadap lingkungan yang kotor. Dan menurut dia itu lingkungan yang seperti itu tuh termasuk ya enak-enak aja, soalnya mereka belum adanya kesadaran itu. Yang kedua adanya was-was waktu hujan. Itu yang selalu dirasakan oleh masyarakat di sekitar pemukiman tersebut. Dikarenakan waktu hujan mulai turun, pasti mereka akan berpikir akan banjir karena di pemukiman tersebut sering terjadi banjir dikarenakan sungainya itu dilewati oleh sampah-sampah. Yang keempat ini ada capek nyogroki sampah. Apa yang dimaksud itu? Jadi masyarakat di sana sangat capek untuk membersihkan selokan menggunakan alat-alat yang sudah disediakan seperti tongkat. Nah, itu mereka di sana membersihkan selokan agar sampahnya keluar dari selokan tersebut. Yang kelima ada lebih nyaman kalau nggak banjir. Semua orang di situ akan merasakan seperti itu dikarenakan lingkungan yang sehat itu yang lingkungan yang nggak kumuh. Jadi selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tentang profil, user, insight, dan need. Oke, yang pertama ada profil. Profil dari user kami ini itu kami membuat 2 user. Untuk user yang pertama ini namanya Bu Susi. Jadi Bu Susi ini deskripsinya berumur 35 tahun, telah menikah, memiliki 2 anak, sebagai ibu rumah tangga, memelihara kucing, dan memiliki hobi rumpi dengan tetangga yang lain. Iya, gitu-gitu. Terus untuk user yang kedua bernama Pak Susanto. Nah, Pak Susanto ini tuh berumur 40 tahun, statusnya duda, terus memiliki 2 anak, bekerja sebagai sopir truk, memelihara burung, juga perokok, dan hobi nongkrong dengan masyarakat yang lainnya. Ya, kemudian penjelasannya mengenai user. Nah, di sini user ada Ibu Susi dan Pak Susanto sama kayak yang profil tadi. Dan di user ini lebih rinci lagi tentang biodatanya. Nah, Ibu Susi sendiri itu ciri-cirinya gemuk, cerewet, Chinese look, rajin. Dan Pak Susanto sendiri ada yang kurus. Pak Susanto itu ciri-cirinya kurus, Jawa people, suka begadang, suka santuy. Oke, yang selanjutnya ada need. Need dulu, need dulu, Kak. Jadi apa yang mereka butuhkan? Yang pertama adalah selokan bersih dari sampah. Yang kedua, perlu pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, adanya lingkungan yang sehat. Yang keempat, perlu perhatian dari pemerintah. Yang kelima, banjir dapat teratasi dan masyarakat teredukasi. Oke, yang terakhir ada insight. Jadi yang pertama itu termasuk masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, lingkungan sekarang kumuh dan bau. Yang ketiga, pemukiman dan irigasi tidak tertata. Yang keempat, masyarakat membuang sampah di selokan. Yang kelima, selama ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Yang keenam, banjir adalah sumber keresahan masyarakat. Ya guys, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.